Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya IMR Modifikasi. Ya teman-teman sekalian setanah air. Dalam video saya kali ini saya akan mengganti oli motor saya. Alat utama yang perlu disediakan adalah oli motornya. Yang kedua corongnya. Yang ketiga kunci untuk buka baut tap oli, disesuaikan dengan motornya ya, biasanya 14 ada 17. Tang untuk buka pengisian oli, cutter untuk buka olinya, kain lap atau macun untuk membersihkan sisa oli yang tercecer, baskom sebagai penampung oli bekas di sini. Oke, langsung aja ya guys. Pertama yang kita lakukan adalah membuka penutup oli ini. Ini sudah terbuka. Kemudian kita buka baut tap olinya ya, pelan-pelan guys, seperti ini. Ingat, kalau buka baut jangan langsung ditarik tapi digedrong. Tujuannya apa? Tujuannya agar bautnya tidak slack ya, atau dol ya bahasa Jawanya. Oke, kita buka dulu. Seperti ini, sudah terbuka guys. Kita taruh tampungannya di bawahnya, kita putar pakai tangan berat, pakai kuncinya kalau berat. Oke, hati-hati dipaskan baskomnya ya. Hati-hati, lakukan dengan perlahan. Oke, udah terbuka nih. Oke guys, ini baut olinya udah terbuka. Agar tidak slack, baut oli itu harus dibersihkan ya, seperti ini. Dan kemudian kalau kita ganti oli motor, jangan pada saat posisi motor mesinnya masih panas ya, habis dipakai ganti oli itu jangan. Usahakan mesinnya itu udah dingin, motornya udah berhenti mungkin berapa jam, intinya dingin lah. Tujuannya apa? Biar baut tap ini tidak mengalami slack atau dol ya. Sayang sekali kalau sampai dol ya. Oke, ini stick olinya kita bersihkan ujungnya. Sembari menunggu olinya oli tetap, biasanya saya itu gini guys. Tujuannya apa? Tapi kunci kontaknya off ya, tujuannya biar oli yang di dalam bisa keluar semua ya, seperti itu guys ya. Itu bisa dilihat dulu, saya dekatkan kameranya. Nah ini oli bekasnya ini ya, dia udah nggak netes lagi seperti itu guys. Nah ini saya selalu perhatikan karet ini. Nah karet seal ini saya selalu perhatikan ini. Jadi saya punya cadangan karet ini, saya punya banyak, beli di online, satu set itu ukurannya beda-beda. Ini pasti saya perhatikan
Karena apa? Agar oli itu tidak bocor sedikit pun ya. Di sini biasanya kalau karet ini udah rusak, udah keras, di sini itu biasanya ngembes. Saya selalu perhatikan itu, makanya di motor saya nggak ada oli yang ngembes sama sekali ini guys. Dan juga biasanya saya itu juga memperhatikan di bagian-bagian apa mesin itu, pastikan tidak ada rembesan oli ya. Jadi untuk motor saya ini tipe Supra EKYZ ini 125 injeksi, itu yang sering mengalami bocor itu di bagian seal ini, bagian seal tutup klep karetnya ya. Jadi karetnya itu sering kita cek, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu pasti ganti, pasti rembes di sini. Ini ya, dipastikan kalau ganti oli itu bagian-bagian dari mesin tidak ada yang rembes sama sekali ya. Seperti itu ya guys. Oke, langsung aja saya lanjutkan untuk ngisi olinya. Oke guys, saya lanjutkan ya. Ini olinya udah habis, kita pasang dulu bautnya. Ingat, untuk baut tak oli harus bersih. Tancap dulu di bawah sini. Ini udah, terus ini juga harus dibersihkan. Kalau saya kemudian kita pasang seperti ini. Ya, kalau kita punya waktu, lebih baik ganti oli dilakukan sendiri karena bisa lebih teliti, jeli, dan mesin juga posisi dingin ya. Kalau kita ke bengkel kan motor habis nyala, ganti oli mesinnya masih panas, itu berisiko slap di bautnya alias dol, baut apa ini namanya, kontaknya ya. Oke, saya rapatin dulu. Gitu aja, jangan rapat-rapat, nanti bukanya berbeda ya, karena itu bukan baut paten tapi baut yang sering kita buka saat ganti oli. Kemudian kita siapkan corongnya seperti ini, kemudian kita buka olinya ya guys, hati-hati kena tangan karena oli zaman sekarang itu beda, tidak sama bentuknya dengan oli zaman dulu, tidak bisa diputar, tapi ini paten ya. Ini kita buka, kita tuang ke sini ya olinya. Karena oli ini 1 liter dan kapasitas mesin hanya 0,8 liter, jadi tidak semuanya saya masukin ya guys ya. Saya sisain segini. Nah ini ini 200 ml. Itu kita pakai oli ya, oli-oli lokal dari Pertamina dengan SAE kualitas kekentalan 20-50. Pastikan kalau beli oli jangan tergiur harga murah, karena harga murah itu kadang aspal asli tapi palsu. Sedikit tip ciri-ciri oli asli itu seperti apa, bisa dilihat di sini. Ini ya, kelihatan ya, ada HDPE nya di kemasan bagian bawah ini, HDPE. Kemudian
ada ini semacam apa ini kayak angka dan logo dari produk itu ya, seperti itu ya guys. Jadi hati-hati jika kalian menemukan oli mahal dengan harga murah, itu bisa jadi olinya itu oli aspal asli tapi palsu. Oke guys, tadi udah terisi ya, udah terisi semua ke dalam olinya. Lanjut kita cek dengan sticknya sudah saya lapi, ini levelnya harus segini. Kita coba masukkan, kita angkat. Oke, ini pas ya levelnya ya, jadi oli sudah terganti. Kemudian kita lap, isi, baru kita pasang. Dan kita rapatkan pakai tang ya guys. Oke, kemudian setelah kita selesai mengerjakan, jangan lupa kebersihan itu sebagian dari iman. Peralatannya kita bersihkan, ini bersihkan biar besok mau pakai lagi itu enak ya guys ya. Oke, itu tadi tutorialnya mengganti motor oli sendiri. Usahakan diganti sendiri ya kalau ada waktu ya, soalnya biar lebih terpantau kondisi mesin, dan gantinya itu posisi mesin tidak posisi panas karena sudah dingin, mengurangi baut slag, baut tap itu atau pedal. Dan kemudian kita bisa lebih detail lihat seal karetnya udah aus apa belum, seal karetnya ada yang rembes, seal mesin ada yang rembes apa enggak, seperti itu guys. Jadi motor itu kita pakai tiap hari ya kita rawat. Kemudian ini udah terisi semua. Biasanya yang saya lakukan yaitu dengan men-starter kaki, tapi kunci kontaknya off ya. Tujuannya apa? Biar olinya masuk ke dalam ruang-ruang kecil terlebih dahulu sebelum kita nyalakan. Ini kemudian kunci kontak on, kita nyalakan. Jadi seperti itu tadi bahasan tentang penggantian oli motor yang dilakukan oleh kita sendiri ya. Yang pasti kita lebih bisa memantau bagian-bagian dari mesin itu ada yang bocor enggak, seal ini terutama itu rembes apa enggak, itu yang sering kita pantau. Dan baut tap oli ya, ini itu ada rembes apa enggak, seperti itu. Dan yang pasti kalau ganti oli itu usahakan mesinnya dalam kondisi dingin, biar enggak selekat odol baut tapnya ya guys. Itu tadi sedikit tutorial dari saya. Mungkin tutorial ini sederhana, jika kalian punya waktu alangkah baiknya oli motor diganti sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.